Kawal perjuangan pemain, Erick Thohir ringankan beban skuad Garuda di Vietnam. Pantau Indonesia, FIFA pastikan jadi tuan rumah terbaik. Alasan performa skuad Garuda belum terlihat di Piala AFF 2024. Gelandang keturunan tak sabar debut lawan Australia. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang keturunan tak sabar debut lawan Australia. Kabar menarik datang dari gelandang keturunan Werman yang mengaku sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan siap untuk membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, nama Jordi Werman sempat mengemuka sebagai target naturalisasi pada 2021 hingga 2022. Namun, pemain yang bersangkutan menolak lantaran beberapa alasan. Setelah berkarir di Indonesia, Jordi sendiri lantas semakin yakin untuk bergabung ke skuad Merah Putih. Kepada media Belanda Football Premier, pemain yang berkostum Madura United ini merasa sudah seperti orang Indonesia. Saya harap dapat bergabung timnas Indonesia bulan Maret. Itu akan sangat luar biasa. Saya sangat berharap kualitas saya dapat membantu tim. Karena saya yakin akan sangat berharga untuk timnas, ujar Jordi Werman. Waktu nanti apakah Jordi benar-benar dinaturalisasi atau tidak? Posisinya sebagai gelandang memang cukup dibutuhkan oleh skuad asuhan Sintayong. Saat ini Indonesia hanya memiliki beberapa nama mumpuni di posisi gelandang. Mereka adalah Tom Haye dan Ivar Jenner. Bahkan dari itu PSSI pun terus berburu pemain di lini sentral tersebut. Sejumlah nama pun sempat mengemuka seperti Jerry De Wolf, namun hingga kini proses naturalisasi pemain Royal Antwerp itu masih belum jelas. Bergabungnya Jordi tentu akan menambah kekuatan, kendati saat ini merumput di Liga 1 kualitasnya masih terlihat. Alasan performa skuad Garuda belum terlihat di Piala AFF 2024. Pertama, skuad muda. Sejak awal Sintayong memang memilih mendaftarkan pemain muda sebagai ajang persiapan sesungguhnya, seperti SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Dengan rataan tim termuda, praktis skuad yang diturunkan belum memiliki jam terbang tinggi di timnas Indonesia. Imbasnya dalam dua laga awal, Myanmar dan Laos mampu menyulitkan skuad Garuda. Kedua, minim pengalaman. Karena minim jam terbang internasional, otomatis pengalaman pemain timnas Indonesia tampil di Piala AFF juga belum banyak. Tidak mengherankan, beberapa kali terlihat pemain salah posisi, salah umpan, hingga kurang tenang dalam menyelesaikan peluang. Situasi itu pun terlihat dalam pertandingan melawan Myanmar dan Laos. Beberapa kali, para pemain juga belum mampu menjaga ritme permainan. Beruntung masih ada beberapa pemain berpengalaman yang ikut, seperti Asnawi, Marcelino Ferdinand, Arhan hingga Rafael Struijk yang sedikit menolong pengalaman bermain di pentas internasional. 3. Lemah mengontrol permainan. Jika dicermati, titik lemah timnas Indonesia dalam dua laga awal adalah di lini tengah. Ini terlihat dari cara mengontrol permainan yang belum maksimal. Para pemain memang unggul dalam penguasaan bola, tapi ketika lawan memberikan perlawanan sengit lewat strategi ofensif, seketika permainan timnas Indonesia jadi buyar. Kontrol permainan jadi terlupakan. Kelemahan lain terkait lini tengah adalah masalah transisi permainan. Dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya, para pemain timnas Indonesia masih terlihat lamban. Kawal perjuangan pemain, Erick Thohir ringankan beban skuad Garuda di Vietnam. Dengan persiapan skuad Garuda jelang menghadapi Vietnam, Ketum PSSI bicara soal target realistis mengingat laga berlangsung di kandang lawan. Erick Thohir menegaskan tak mau muluk-muluk karena timnas Indonesia menurunkan mayoritas pemain muda yang diremehkan di ajang 2 tahunan ini.
Erik memang mengungkapkan ketidakpuasannya atas performa pasukan Garuda saat ditahan oleh Laos. Timnas Indonesia pun harus berjibaku dan kesulitan kala harus bermain imbang 3-3 melawan tim berperingkat 186 FIFA tersebut. Namun seakan mengawal mental para pemain, mantan Presiden Inter Milan ini meminta skuad muda asuhan Sintayong itu agar bermain lebih tenang menghadapi Vietnam. Ia membawa skuad terbaiknya pada turnamen ini. Selepas itu, Erick Thohir pun mengharapkan agar timnas Indonesia dapat bangkit guna meraih poin penuh saat melawan Filipina pada laga terakhir grup B. Lagi-lagi Erick Thohir juga menjelaskan bahwa PSSI dan pelatih Sintayong sepakat timnas Indonesia yang dibawa ke Piala AFF 2024 merupakan bagian dari program jangka panjang. Ya, memang tim muda ini kita siapkan untuk apa? Untuk Asian Games dan Piala Asia 2025 yang usianya 17 dan 20, yang nanti ke sana kita bisa peringkat 4 U23 kemarin kan, seperti kita sudah siapkan tim. Nah, kita jangan menyesal, jadi semua program harus jangka panjang, tidak bisa dadakan. Jelas Erick Thohir. Pantau Indonesia, FIFA pastikan jadi tuan rumah terbaik. Bicara mengenai Vietnam yang selalu mendapatkan kritik ketika menjadi tuan rumah, FIFA turut mengirim tim khusus untuk meninjau 22 stadion di Indonesia, yakni sebagai syarat pengajuan tuan rumah Piala Asia 2031. Sebagaimana diketahui, Ketua PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi Indonesia resmi mengajukan diri sebagai calon tuan rumah tunggal pegelaran Piala Asia 2031 mendatang. Surat pengajuan individual bidding itu pun sudah ditandatangani oleh Erick Thohir dan juga Sekjen PSSI. Surat bidding itu juga langsung dikirim ke markas Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Erick menjelaskan, bidding tuan rumah Piala Asia 2031 masih dalam proses. Indonesia kemungkinan harus bersaing dengan negara-negara Asia yang lain. Namun FIFA sendiri tampak sudah puas dengan fasilitas dan pelayanan di Indonesia. Hal itu terbukti dengan suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 lalu. Kendati demikian, menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 dianggap penting, yakni untuk menunjang prestasi timnas Indonesia di semua jenjang. Terlebih Indonesia kali ini terakhir menjadi tuan rumah ajang tersebut adalah tahun 2007. Itu pun bersama 3 negara Asia Tenggara yang lain seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.